Asoka menyalakan panahnya dengan api, lalu membidik bendera yang digunakan oleh Siamak. Bendera itu terbakar. Asoka naik ke atas benteng dengan bantuan tentara. Dia melempar tentara Yunani turun. Ia menancapkan benderanya di sana. Dia selanjutnya berteriak memanggil Siamak dengan marah. Tentara Yunani menyerang Asoka, tetapi dia membunuh mereka semua. Prajurit yang datang bersama Asoka memerintahkan prajurit lainnya untuk mendobrak pintu gerbang. Mereka mulai mendobrak pintu gerbang. Tentara Yunani menembakkan panah pada mereka. Banyak tentara mati dalam proses itu. Asoka berpikir, aku tidak bisa melihat tentaraku mati seperti ini. Aku harus membuka pintu dari dalam. Siamak memerintahkan penyerangan ketika Asoka melompat ke bawah. Tentara Yunani berbalik dan melihat Asoka. Mereka terlibat dalam pertarungan. Komandan Yunani memerintahkan prajuritnya untuk berhenti. Dia adalah mangsaku sekarang. Kau harus bertarung denganku. Kalahkan aku untuk membuka pintu. Atau kau lebih baik lari seperti ayahmu. Asoka membunuhnya dalam 1 detik. Tentara Yunani melarikan diri dari sana. Asoka membuka pintu bagi para prajuritnya. Mereka semua serempak mengatakan Jai Janani. Siamak tidak bisa melihat tentara Yunani di semua tempat di dekat Taksila. Aku lebih baik melarikan diri dari sini. Susima masih digantung terbalik. Mahamatya dan Susima mengetahui Siamak melarikan diri. Mahamatya mengatakan, Asoka akan mengalahkan mereka. Sangat mudah untuk melarikan diri Siamak. Tapi tidak Asoka. Dia memiliki nama kita dalam daftarnya. Aku sudah bilang untuk tidak pergi ke Taksila. Tapi kau tidak mendengarkan aku. Kau pikir kau selalu benar. Aku merasa untuk pertama kalinya hari ini bahwa Chanakya benar. Aku menaruh uangku pada orang yang salah. Asoka adalah pemenang sejak awal. Aku juga akan kehilangan kehidupan hari ini karena kau. Tidak ada yang bisa menghentikannya hari ini. Asoka membunuh semua tentara yang menyerangnya. Dia berteriak, akulah kematianmu, Siamak. Tidak ada yang bisa melarikan diri kematiannya. Dia ingat kematian guru dan ibunya. Orang yang jahat selalu mengambil bantuan dari kegelapan. Mereka tidak tahu, bahkan bayanganmu meninggalkanmu dalam gelap. Keluarlah ke tempat terbuka. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dari kematianmu hari ini. Aku akan menunggumu di sini. Dia menghabiskan malam dengan menunggu. Siamak datang sana tanpa sengaja. Asoka ingat tentang mencari permata. Siamak berjalan untuk menyelamatkan dirinya. Tapi Asoka mengejar dia. Mereka sampai di atas benteng dan bertarung. Asoka mencekik tenggorokan Siamak. Kau harus merasakan kesakitan seperti yang ibu rasakan. Siamak memohon belas kasihan. Tapi Asoka tidak menghiraukannya. Kemungkinan itu habis bersama ibu. Antiochus memerintahkan tentara untuk menumbak. Mereka melakukannya. Sebuah panah raksasa menusuk Asoka dari belakang. Tentara Asoka melihatnya dan terkejut. Siamak entah bagaimana berhasil membebaskan diri dari cengkeraman Asoka. Asoka jatuh dari atas benteng. Tentara utama berteriak bahwa Asoka terjatuh. Antiochus tertawa melihat prajuritnya menarik Asoka. Pimpinan para prajurit Asoka memberitahu prajurit lainnya untuk tidak melarikan diri, namun sia-sia. Ada ledakan ketika Asoka sampai pada Antiochus. Seseorang menarik Asoka ke atas kuda dan melarikan diri dengan Asoka. Antiochus terlihat kebingungan. Orang yang melarikan Asoka tadi meletakkan belati panas pada luka Asoka lagi dan lagi untuk menangkal infeksi. Asoka merintih kesakitan. Cadarnya orang itu terbuka saat Asoka mengangkat tangannya karena kesakitan. Ternyata itu adalah Kaurvaki. Asoka melihat dirinya dan pingsan. Acarya Radagupta memberitahu prajuritnya untuk menunggu. Ia melihat para prajurit yang datang dengan Asoka melarikan diri dari tempat itu. Dia bertanya pada mereka tentang Asoka. Pimpinan prajurit yang datang bersama Asoka menceritakan segala sesuatu pada Acarya Radagupta. Acarya ingin tahu kemana Antiochus membawa Asoka. Tapi tentara itu tidak tahu. Kaurvaki menempatkan herbal pada luka Asoka. Asoka terlihat sangat kesakitan. Dia mengatakan ibu dia adalah pembunuh ibu. Biarkan aku pergi.
Kaurvaki menghentikannya dan menaruh kepalanya di pangkuannya. Dia ingin menghukum pembunuh ibunya. Dia menangis melihat kondisinya. Kau akan membalas dendam pada pembunuh ibu. Kita akan membalas dendam. Asoka dalam keadaan setengah sadar. Kaurvaki pergi untuk mengambil obat. Radagupta Akarya mengatakan, aku gagal. Aku gagal Asoka. Bagaimana aku bahkan meminta maaf kepada Ibu Pertiwiku. Siamak dan Antiochus minum bersama-sama. Siamak berterima kasih pada Antiochus untuk membantunya tepat waktu. Antiochus memuji dia untuk apa yang dia lakukan untuk Yunani. Chandraguptaka dan Chanakya menutup pintu ini. Dan Yunani ini dijauhkan dari Magadha. Kau membukanya. Dengan demikian memberikan kita akses ke Magadha. Yunani akan memerintah India. Yunani akan berhutang untukmu selalu. Kau melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Nikator dan Helena. Kau adalah Yunani sejati. Kau akan menjadi raja kita. Kau akan duduk di atas tahta Magadha. Lasendra mendengar mereka. Asoka kalah. Aku kehilangan harapan terakhirku. Bagaimana cara membalas dendam atas kematian suamiku? Antiochus membawa Lasendra ke depan. Tidak akan mungkin terjadi tanpa dia. Dia sangat berharga untuk itu. Dia harus mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu dengan orang yang akan memerintah India di masa depan. Dia pergi dengan Lasendra. Siamak memutuskan, Susima harus hidup untuk melihatku duduk di singgasana Magadha. Dia mungkin mati karena penghinaan itu. Seperti halnya Asoka mati sekarang. Jagannath marah melempar barang-barang. Mengapa dia tidak ingat dia putri Kalinga? Ini adalah penghinaan untuk Kalinga dan warganya. Mengapa dia lupa bahwa tindakan kita adalah teladan bagi warga? Apakah dia memberikan contoh yang tepat bagi warga? Apakah dia tidak memiliki tanggung jawab terhadap mereka? Dia masih belum bisa memahami hal ini. Dia kembali membuat kita malu dengan membantu atau pergi pada putra pelayan itu. Aku tidak punya pilihan lain sekarang. Istrinya mencoba untuk menghentikannya, tapi sia-sia. Garud menjilati tangan Asoka. Lampu dia tertiup angin, tetapi Devi menutupinya. Asoka dalam masalah. Dia mengucapkannya mantra untuk keselamatan Asoka. Asoka membuka matanya dan melihat Garud sampingnya. Dia melihat benang suci di tangannya, dan mencoba untuk duduk. Di sisi lain, Devi terus doanya untuk Asoka. Kaurvaki kembali, tapi tidak melihat Asoka. Kau tidak dalam kondisi baik. Aku akan berdoa untuk kemenanganmu. Asoka sedang dalam perjalanan ke Taksila.